Halo sedulur kabeh, selamat pagi, siang, sore, menjelang malam dimanapun berada. Iki mau ini ya, sharing-sharing aja, ngobrol pagi, ngopi ngobrol pagi. Ngono lho, nek ana sing teko-teko masalah urip neng Belanda, terus kerja neng kene, sekitar sharing lah karo info-info sing update saiki tahun 2021 Februari. Iki aku nggo basa Jawa, nek kocok-kocok kabeh do ngerti Indonesia, yo campur aduk lah wis ngene wae. Iki ceritane yo aku TW nguli banget kerja, tapi panteng terus. Nek ora seneng yo di skip-skip ora apa-apa. Mung sharing-sharing tok iki kok, yo. Masalah kehidupan ini lah, daily vlog lah intine lah, coba-coba sharing pengalaman. Yo simak terus yo. So oke, saiki mulai suka ini apa namanya, kita mulai dari kerja lah. Banyak temanku yang tanya soal pekerjaan, untuk syarat apa ketentuan kerja di negara sini di Belanda. Jadi semuanya itu sama. Oh santai ya, ngobrol pagi-pagi ceritanya, vlog ngobrol pagi-pagi ya. Oke, ini loh ceritanya itu doa sama aja. Kalau mas-mas, mbak-mbak, bapak, ibu itu yang mau minat kerja di Belanda itu sama aja. Jadi prosesnya di negara manapun hampir sama. Di sini itu ada yang ada yang legal, ada yang ilegal. Tergantung aja mau yang mana. Kalau yang legal ikutin peraturan, harus bisa bahasa Belanda minimal A1. Yang kalau yang keduanya itu saya kurang begitu paham. Ada yang mungkin dia holiday ke sini nggak pulang, apa dia pakai travel agent jalan-jalan Eropa tapi stay aja di negara tertentu di Eropa. Misalkan kayak di sini di Belanda itu. Tapi ya sepengetahuan saya sih aman-aman aja lah. Yang penting kita itu jangan yang neko-neko. Kalau naik kereta api bayar, naik bus bayar gitu ya aman. Tergantung bawaannya kita sih. Kalau kita ada polisi lari gini ya ngapain juga. Kita mental juga harus kuat. Ini aku ngomong-ngomong juga sambil on the way kerja nih. Jadi gini Mas Mbak, kalau di sini itu kerja itu sepengetahuan saya itu kan ada YouTuber lain banyak ini pamer gaji lah apalah gitu, whatever. But kalau menurut saya itu bicara yang apa adanya aja. Kalau yang saya tahu di sini, saya tinggal di provinsi Holland Selatan, South Holland, di Den Haag. Itu UMR saat ini itu di sini itu sekitar 1.650 euro per bulan UMR-nya ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi itu sekitar ya 25 lah mungkin sekitar itu juta kalau di rupiah 1.650. Kalikan aja berapa sekarang kurs di rupiah. Tapi itu apa ya, gimana ya? Di sini ada bruto, ada neto. Kalau bruto itu kotor gitu. Kalau bersihnya itu ya nanti kita kena pajak ke asuransi lah, untuk pajak ini itu kalau kita nanti nganggur gitu. Jadi mungkin kita ya di apa namanya, di bersihnya itu paling sekitar 15 gitu, sekitar 15 16 gitu mungkin juta. Tapi 15-16 juta untuk sedulur-sedulur semua hidup di sini, untuk lifestyle di sini gitu. Ya tergantung sih bawaannya. Kalau untuk family itu ya pas-pasan sekali. Tapi kalau untuk untuk semacam bujangan gitu, sangat cukup. Kalau untuk bujangan itu sangat cukup. Tapi kalau untuk family punya anak 1, 2 itu ya tergantung kita aja. Jadi bawahnya gitu. Masalahnya uang 1.650 di sini itu kalau netonya kita dapat sekitar ya 11 12 gitu, tergantung kita juga potongannya berapa tuh. Itu nanti pada akhirnya itu ya sisanya paling
kalau untuk keluarga itu ya 200-300 itu bisa sisa. Jadi masalah harga pun kan beda. Jadi kalau kita bandingin di Indonesia sana sama di sini itu tergantung kita. Dalam artian kalau kita belanjanya yang wajar-wajar aja, yang standar saja mungkin cukup. Tapi kalau kita ya high class gitu di Indonesia pun ya sama aja. Kalau kamu urusin ikut sama artis, sama orang-orang kaya ya nggak cukup. Jadi kita standarin aja di sini itu. Kalau untuk anak 2-3 itu per minggu kalau belanja rata-rata itu untuk kebutuhan rumah tangga kalau saya ya itu sekitar 70 sampai 100 euro. Jadi bisa kalikan sendiri. Tapi kalau untuk satu anak 70-an euro satu minggu untuk belanja rumah tangga itu cukup. Tapi kalau berdua ya mungkin sekitar 100 lah. Bertiga, anak 3 seperti saya itu. Jadi kalau single waduh 100 ya cukup lah untuk UMR sini. Jadi gimana ya di sejahtera lah kalau gitu. Terus kalau itu 1.650 itu gajian pertama ya di ini UMR lah biasanya di Belanda. Yang saya tahu, yang saya tinggal di sini. Jadi kalau misalkan apa kamu itu dapat bawah itu dari itu kamu tinggal laporan ke ya departemen inilah untuk ke tenaga kerjaan di sini gitu. Apa pemerintah setempat itu perusahaannya itu bisa ditutup. Jadi gimana ya? Nggak bisa main-main gitu. Orang kalau ini apa namanya abuse gitu. Seperti memanfaatkan tenaga kerja nggak bisa di sini. Terus kalau lembur juga biasa. Jadi lemburan itu tergantung. Nanti kalau jam malam itu lain harganya. Kalau di atas jam 10 tempat saya itu harganya, maksudnya gajiannya itu beda. Jadi misalkan saya gajian 10 euro. Nanti kalau malam itu bisa 16 euro. Nanti kalau di atas jam 12 malam itu lebih mahal lagi. Jadi hampir double. Terus kalau ada lemburan, ada perusahaan itu Sabtu sama Minggu, itu tempat saya itu kita ditambahin 60%. Jadi kalau gajian kita 10 jadi 16. Itu tempat saya kerja ya. Tapi kalau misalkan hari raya, misalkan nih ada Natal, ada Natalan, terus ada Idul Fitri, apalah hari raya itu nasional itu, kalau kamu masuk itu bisa 100%. Jadi kalau gajian kamu 10 per jamnya bisa 20 euro per jam. Jadi semua itu di sini ada aturannya. Terus itu kita bisa menuntut hak-hak kita sebagai tenaga kerja. Saya serius sih, ngobrol ngopi. Ya gini aja lah. Ya ini ya kemarin saya kasih tahu kalau plat nomor di sini itu untuk mobil itu pribadi itu kuning sama biru. Ya terus gimana Mas itu 1.650 UMR? Ya itu memang UMR di sini segitu. Yang saya tahu di daerah saya tempat tinggal. Jadi tergantung lah, seperti di Indonesia. Kalau di Jakarta misalkan UMR 5 juta, nanti kalau di Bandung mungkin 4 juta, tergantung area, tergantung situasi areanya gitu. Terus ini sepengetahuan saya. Tapi kalau misalkan mas-mas, mbak-mbak mau ada yang tanya terus informasi mengenai itu, saya siap kok, saya siap vlogging. Ya seperti inilah kita ngopi gitu, ngobrol pagi-pagi ini. Saya OTW ke kerja. Jadi kalau sumber saya kurang jawaban saya kurang akurat bisa di Google, terus bisa ya sharing-sharing, sekarang kan jangan modern. Tapi saya kalau mau bicara apa adanya aja gitu. Jadi kalau saya lihat teman-teman saya yang kerja di luar negeri itu, di Taiwan lah, di Jepang lah, 30 juta per bulan gini-gini. Ya itu mungkin lain negara, lain ini ya, beda. Kalau setahu saya di Belanda UMR ini untuk satu bulan sekitar 1.650-an. Jadi kalau ada yang bilang lebih dari itu bullshit. Kecuali anda itu kerja di macam perusahaan besar seperti Shell, terus terus itu punya dedikasi bagus, punya education bagus, apa itu namanya, pangkat yang bagus gitu, yang IT apa itu bisa berangkat kerja mulai dari 2.100, administrasi gitu, pokoknya yang agak agak pakai sekolahan gitu, pakai degrees namanya kalau lulusan sarjana mungkin bisa. Tapi kalau yang biasa awal-awal yang tak ada kerja, yang tak ada jasa,
untuk semacam sekolah paling itu 1.650. Jadi kalau ada yang lebih-lebihin itu ya maaf ya, itu ngomong kosong lah, bullshit lah. Jadi saya tak percaya. Saya udah ngalamin kok. Dari dulu saya tempat kerja di tempat kebun juga segitu, 1.600. Kecuali kita lembur ya. Jadi kalau lemburan gitu itu nggak banyak. Tinggal ngalin aja per jamnya itu berapa. Terus kita dapat banyak memang, tapi kalau UMR segitu. Terus kalau pekerjaan saya ya lumayan lah, cukup lah. Jadi istri saya juga kerja, saya kerja. Di orang di sini tuh semua rata-rata kerja semuanya. Yang perempuan sama yang suami istri tuh kerja. Jadi karena gimana ya? Ya memang kayak gitulah, udah khasnya gitu. Ini kita sharing aja. Oke, nanti kalau info-infonya untuk masuk ke sini ya bisa kok. Kalau misalkan yang mau resmi-resmi coba kontak kedutaan Belanda yang ada di Jakarta, cari informasi di situ. Kalau yang untuk mau apa itu namanya bergabung dengan KBRI itu cari informasi juga bisa. Ketik aja KBRI Den Haag gitu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Itu juga kadang tanya info lah masalah pekerjaan apa gitu. Kalau saya ini sekarang sharing vlog aja, vlog sharing daily aktivitas. Jadi saya vlog ini mau saya buat ngobrol aja seputar inilah Belanda gitu, kerja terus biaya hidup. Pokoknya kalau ada apa aja itu bisa tanya kok. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya, komen aja. Oke ya sedulur, ini mau sampai tempat kerja. Jadi nanti kalau ada tanya apa, mau pertanyaan boleh kok, kita kontak aja. Terus nanti ini aja sharing pengalaman, tukar pengalamannya. Ini mau tempat kerja saya. Oke, stay healthy, stay safe, jangan lupa ya ikut aturan yang diadap masalah sama pandemik sama covid sekarang, ikut aturan pemerintah. Semoga cepat berlalu ini pandemik ini. Jadi dunia semua susah, tapi semangat, kerja. Kalau kita harus semangat seluruh, kita harus selalu bekerja, selalu thinking positif ya. Oke, stay healthy and bye bye.